Zabur, Injil, karena mereka memaksakan paradigmanya bahwa Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab mereka. Ini juga akan kita bahas tuntas nanti. Kemudian mereka mengatakan bahwa kalian harus bertanya kepada ahli kitab, maka kalian bertanya kepada kami. Ini sangat-sangat salah sekali. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa mana kitab suci yang kalian imani yang Taurat, Zabur, Injil itu? Kenapa tanggung jawab untuk menemukan kitab itu adalah kita? Dan ini yang mau saya bahas. Artinya mungkin sudah saya buat silabusnya ya. Silabusnya sudah saya buatkan. Pertama nanti saya akan membahas ya, silakan saya mengajukan sebuah tesis. Ya, nanti saya akan membacakan ya definisi tentang kitab suci, mungkin tipis-tipis saya akan bagikan. Kemudian definisi beriman kepada kitab suci, dasar dalilnya nanti. Kemudian nama-nama kitab suci, kemudian fungsi kitab suci. Kalau itu bisa kita skip, tapi saya akan jabarkan nanti, butuh waktu agak panjang. Kemudian validasi, verifikasi, afirmasi, relevansi kitab suci dengan ilmu sains atau kebenaran itu sendiri. Berapa poin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin, dan ini harus mengikuti sistematika yang sudah saya buat, dan saya tidak akan menerima siapapun yang keluar dari jalur. Dan siap-siap siapapun Anda mengaku berilmu atau tidak, ketika Anda sudah keluar dari jalur diskusi yang sudah saya tentukan pada malam ini, maka saya akan kick ya, karena saya sedang betul-betul ingin berdialektika dan on fire saya saat ini ya. Maka tolong yang menguasai materi ini dari pihak Islam, tolong standby. Dan kalau tidak menguasai, silahkan saya izinkan untuk turun, tidak masalah. Karena setiap yang ada di koma saya, terlebih adalah muslim dan muslimah, maka punya tanggung jawab sangat berat sekali. Apa itu? Mempertanggungjawabkan semua yang sudah saya tulis. Oke, nah jadi by dalil, literasi, dan juga pemahaman jumhur para ulama tentunya. Oke, nah kemudian kalau untuk teman-teman Kristen, siapapun Anda, saya naikin, mau dari denominasi manapun, Oneness, Tritunggal, Saksi Yehova, siapapun Anda, atau kejawen atau formalin sekalipun, maka saya izinkan naik ke sini. Oke, by the way, saya akan sholat dulu sebentar, dan tolong saya serahkan kepada Ami dan juga Bang Ben Abraham untuk mengkondisikan komal saya dulu. Silakan ngobrol-ngobrol dulu terkait ini tema juga boleh, ataupun di luar tema juga boleh. Saya izin untuk meminta waktu sholat dulu. Saya mau tanya dulu nih, Neng Fatin ini bentar. Oh ya, tadi sebelum menyapa nih, pencinta 12 imam nih. Silakan perkenalkan diri Anda dulu, Pak. Harus perkenalan. Oh iya dong. Masa saya nggak tahu siapa saya ngobrol dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan pecinta 12 imam. Perkenalkan diri Anda. Itu peraturan di room saya. Kalau tidak sepakat dengan peraturan itu boleh turun. Oke lah. Perkenalkan, namaku Haura Insia, asal Jawa Timur, Probolinggo. Oke, salam kenal. Panggilannya siapa tuh? Aura. Oke, Aura. Apa motivasi naik ke komal saya? Silakan. Karena ada teman di bawah nih, Ustadz Faisal. Oh, cuman itu doang. Oh, tahu room saya ini room apa tahu? Maaf Punilva ya, saya mau turun dulu karena ada acara pengajian doa kumel lagi ya. Siap, siap Ya, Pak Ustadz Faisal kan. Insya Allah nanti lihat-lihat agak lihat aja ya. Oke, boleh. Ada acara doa kumel ini lah ya. Siap. Oke, makasih Punih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pecinta 12 imam, gimana? Enggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan terkait tentang tema atau room diskusi ini? Kalau udah mulai debat baru udah nanti. Kalau sudah mulai debat, mau jadi narasumber atau gimana? Mau menyimak atau jadi narasumber? Nanti. Kalau misalnya bisa jawab ya bantu jawab, kalau enggak ya enggak. Ini pecinta 12 imam, saudari saya ini Syiah kah? Iyalah, namanya aja pencinta 12 imam. Oh iya, oke Syiah, oke. Oke, it's okay. Saya mau stand dulu, Bang Ben dan yang lain. Oke, ini Neng Fatin ini ukti jodoh kah? Iya, Unia, betul. Oke. Ini yang terakhir belum kenalan nih. Didit, silakan Didit, perkenalkan diri Anda. Halo, assalamualaikum Uni. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya Muslim. Ini akunnya suami sih. Oke, silakan ada yang mau disampaikan. Mau tanya ke Uni. Ya, mau Apa tanya itu? ke Uni, nanti kalau sudah dapat jawaban boleh turun ya Uni ya. Boleh. Kalau bisa saya jawab. Boleh tanya sekarang Uni.
Silakan. Ya, kan tiap hari itu kan suami dengerin komal-komalnya dari Uni, dari Bang Nandar, dari Bang Zuma itu kan setiap hari gitu. Terus saya kan juga sedikit banyak juga dengerin ya. Terus saya itu terbersit Uni. Jadi Nabi Muhammad itu ini pertanyaan tiba-tiba gitu loh Uni. Oke. Nabi Muhammad itu kalau sholat itu gimana ya Uni ya? Maksudnya kan kalau di tahiyat kan itu ada asyhadu alla dan lain-lain gitu ya. Terus Nabi Muhammad itu apa pernah azan ya Uni ya? Itu gimana Uni ya? Kalau beliau pernah azan, setahu saya belum mendapatkan literasi bahwa beliau pernah azan. Kemudian kalau beliau sholat ya sebagaimana kita sholat, karena sholat kita ini seperti beliau sholat gitu. Jadi waktu apa asyhadu alla sebentar. ilaha illallah gitu Bang, juga, ya? Bang, sorry. Mbak Yudafatin ingin menjawab, silakan dijawab. Mbak Didit, Mbak Didit, iya, Mbak Nyonya Didit, standby dulu, silakan. Ya, ya. Yang mau jadi pertanyaan, apakah Rasulullah menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mungkin? Silakan dijawab saja. Saya tidak bisa menyampaikan dengan bebas ini. Lah soalnya tadi kan Mbak Joda tadi kan ketika beliau bicara kan nimbrung. Saya pikir ingin menjawab, makanya saya kasih waktu. Ya tidak saya cuma menjelaskan. Oke, saya bisa menjawab cuma begini. Kalau tata cara sholatnya Rasulullah, tentu saya bisa katakan sebagaimana kita sholat, karena Rasulullah sendiri mengajarkan sholatlah seperti aku sholat. Itu sesimpel itu. Gitu ya. Berarti waktu syahadat itu juga bilang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya Uni ya. Jawaban saya ketika ditanya bagaimana Rasulullah sholat, maka saya katakan sebagaimana kita sholat, karena dalilnya sholatlah sebagaimana aku sholat. Itu yang bisa saya jawab. Tapi secara detail saya tidak bisa kalau tidak bawa dalil. Oke? Ya. Itu pertanyaan tiba-tiba aja Uni. Kalau Ya nggak yang apa-apa. azan Iya, itu wajar, tadi wajar. gimana? Waalaikumsalam. Enggak, maksudnya Ya, kan kalau azan gini. Kalau azan itu saya belum pernah mendengarkan atau mendapatkan literasi bahwa Rasulullah itu azan. Tetapi ketika Bilal azan, Rasulullah hidup dan itu diverifikasi dan tidak diharamkan, tidak dilarang, ya. Dan itu sesuatu yang tidak menjadi problem sebenarnya. Jadi problem, oke? Oke. Syahadat pertanyaan yang Oke. azan. Apa misalnya Ya. enggak? Silakan Ami, ada yang mau ditanggapi karena saya lagi saya mau sholat isya dulu bentar. Ini tentang bukan azan, Kak Mbak Didit tentang syahadat. Kan syahadat itu asyhadu bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu ya. Didit di mute dulu, noise banget biar Ami clear suaranya kita dengar. Silakan Ami. Oke ya, sebenarnya kalau yang aku tangkap dari pertanyaan Mbak Didit ini bukan tentang azan Kak Unirifa, tapi tentang syahadat. Ada dua pertanyaan Ami. Pertama, sholatnya Rasulullah seperti apa, kemudian baru azan. Itu pertanyaannya. Kalau saya sholatnya Rasulullah saya bilang, Syahadat. oh enggak, kalau sholat Rasulullah ditanyakan, maka saya katakan Rasulullah mengajarkan sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Maka sholat kita ya sebagaimana Rasulullah sholat. Itu jawaban saya. Kalau untuk azan saya katakan saya tidak pernah menemukan literasi bahwa Rasulullah pernah azan, tapi ketika Bilal azan Rasulullah membolehkan. Jadi tidak ada problem sebenarnya di ranah internal Islam tentang hal itu. Ya betul, kalau untuk syahadat ya Nabi Muhammad syahadat. Jadi nggak ada masalah ketika Nabi Muhammad terus dia bersaksi bahwa dirinya sendiri dong Nabi. Ya iya. Nabi Muhammad bersaksi bahwa dirinya sendiri adalah seorang nabi utusan Allah. Karena Ya, dan itu juga ada dalilnya. Ini Rasulullah kan ada dalilnya itu. Lalu itu menjadi hal yang aneh kah gitu? ya nggak aneh ketika beliau bersaksi bahwa dirinya sendiri sebagai utusan Allah. Sebenarnya itu nggak aneh karena memang dalil pastinya tentang sholat itu adalah sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Akan tetapi mungkin ada perbedaan antara apakah di Al-Fatihah itu bersedekap atau enggak, itu gerakan-gerakan yang sedikit itu. Makanya kita lihat kadang-kadang di Mekah itu ada orang yang tidak bersedekap pas baca Al-Fatihah. Tapi itu kan tergantung dari riwayat-riwayat yang kita terima. Jadi itu nggak ada ininya ya nggak ada kewajiban juga. Nih aku mau sholat dulu. Itu terus kemudian perihal azan itu pada awal perintah sholat diperintahkan gitu, sholat diperintahkan ada azan.
Dan kemudian ketika di Madinah, setelah di Madinah itu kayak umat Islam sudah mulai banyak, terus untuk gimana nih cara azan gitu. Dan kebetulan Bilal kan orang yang terkenal, sahabat yang terkenal suaranya bagus. Nah, ada mimpi juga tuh dikomunikasikan dengan Nabi Muhammad. Kemudian dipilihlah azan dengan azan yang kita jumpai hari ini. Nah, itulah sejarah azan tadi. Nabi langsung memerintahkan Oke. untuk Minta waktu sedikit Ami, izin. Ami nanti handle ya. Habis kade sholat ini handle. Mungkin untuk Mbak Didit ya. Saya hanya akan coba bacakan dalil karena saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang memang tidak ada dalil. Maka saya bacakan pertama dalil perintah sholat itu ada ya di beberapa surah dan saya rasa Anda tahu itu tidak perlu dipertanyakan. Maka saya akan membacakan dalil dari Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita, dari hadis Imam Bukhari dan juga hadis Muslim. Saya bacakan artinya aja. Jika Anda hendak mengerjakan sholat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah, lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dan tumakninah, lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Dan kita harus paham ada rukun sholat. Rukun sholat itu niat, berdiri, takbir, membaca Al-Fatihah, rukuk, tidak sujud 2 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud, duduk akhir, tasyahud akhir, membaca salawat, salam dan tertib. Kemudian ada sunat sholat. Ada sunat ayat yang mengangkat tangan, meletakkan telapak tangan, melihat arah sujud, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, membaca amin, membaca surah, mengeraskan bacaan dan banyak ya. Kemudian ada sunnah abad, sunnah yang lebih penting, contoh seperti sujud sahwi kalau tinggal sujud, kemudian membaca tasyahud awal, membaca salawat tasyahud awal, membaca salawat keluarga tasyahud akhir. Jadi kita harus pahami itu, ada rukun, ada sunnah. Nah, by the way, ketika saya ditanya bagaimanakah Rasulullah sholatnya, tentu saya akan membawa dalil, ya tentu seperti kita sholat, karena Rasulullah sendiri mengajarkan sholatlah bagaimana aku sholat, oke? Termasuk tentu tentang rukun-rukun dan ininya itu saya rasa tidak ada polemik di antara umat Islam, kecuali ya kalau lu mau ngikutin sunnah ya monggo, lu juga nggak ikut sunnah juga nggak apa-apa, karena itu tidak membatalkan sholat ketika lu nggak ikutin, kan begitu ya Mbak Didit. Dan by the way, benar kata Ami dan saya sudah sampaikan juga, ketika Nabi Muhammad bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, kenapa aneh gitu? Itu tidak sesuatu yang menentang logika gitu, dan tidak ada hal yang substansinya ini menunjukkan keanehan atau sesuatu yang tidak masuk akal dalam ranah Islam. Mungkin itu jawaban saya. Saya mau sholat Isya dulu. After sholat Isya, saya akan langsung livekan YouTube dengan tema diskusi dengan teman-teman non-Islam. Siapakah yang benar-benar mengimani kitab suci, oke? Dan 900 saya sapa dulu. Muslim non-Muslim? Muslim 900, Muslim non-Muslim? Oke, nanti saya akan turunkan beberapa orang. Saya akan hanya standby kan hanya orang-orang yang memang sudah terbiasa bersama saya dalam ranah dialektika ini. Di antaranya adalah mungkin dipersiapkan diri ya. Saya akan standby kan di sini Ami, Uktilona dan Bang Ben. Dan untuk yang lainnya, kalau memang Anda punya kapasitas diskusi nanti kita bicarakan. Saya akan standby kan di sini. Dan saya sholat dulu. Ami, tolong dihandle ya Ami. Kalau Anda terpental, saya minta tolong sama Bang Ben. Kalau Bang Ben terpental, tolong Uktilona ya. Ya. Jawabannya makasih banyak ya Uni. Mohon maaf kalau jawaban saya tidak begitu memuaskan ya, dan mohon maaf juga atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ukti. Oke, Assalamualaikum. Saya mau sholat dulu. Oh, enggak. Uni, makasih banyak ilmunya. Kata suami katanya gini, semoga ilmunya Uni nular gitu. Soalnya amin. Salam hormat kepada suami, sehat selalu ya. Salam hormat kepada suami, sehat selalu. Ya, semoga salam Allah dari merahmati. Kediri, Jawa Timur ya Uni. Masya Allah ya. Amin. Saudara Dari lagi. Kediri, Jawa Timur. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, izin sholat dulu. Oke, karena host lagi sholat, Kak Alfitrah ada yang mau disampaikan? Mbak Ami, saya boleh Boleh. menambahkan ya masalah syahadat ya, mungkin para polemikus dan kadang-kadang orang Kristen mempermasalahkan. Sebenarnya tidak ada masalah ya kalau Rasulullah mau membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan itu harus. Kenapa? Beliau yang mengajarkan Islam, sedangkan syahadat adalah identitas orang Islam. Seseorang bisa dikatakan Islam kalau sudah mengucapkan syahadat. Maka mau tidak mau Rasulullah harus mengajarkan itu, begitu. Sedangkan baca syahadat itu ataupun baca selawat pada diri sendiri itu tidak ada masalah. Seperti saya
membaca salawat untuk diri saya sendiri, membaca Fatihah untuk diri saya sendiri. Itu kan memohonkan rahmat. Bahkan kalau masalah ikrar, Allah pun mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, saya lupa di surah mana, tapi kan sudah disebutkan, ini anallaha wa'budni wa aqimis sholat al-dzikri, kan sudah begitu kan disebutkan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku dan dirikan sholat untukku, begitu. Jadi tidak ada masalah walaupun Rasulullah mengikrari bahwa dirinya adalah utusan Allah, begitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Fatin, maaf ya, minta up nggak bisa up karena nggak ada co-hostnya, sedangkan hostnya lagi sholat. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak harus tema syahadat tadi ya, terlalu gimana ya, terlalu terlalu kurang menarik apa gimana? Oke, pencinta 12 imam. Halo Kak, pencinta 12 imam, ada yang mau disampaikan terkait tema atau terkait tema yang lain juga boleh? Oh, nggak ada orangnya. Kak Alfitra? Nggak. Oke, Kak Alfitra. Kalau saya tidak ngomong apa-apa sih, tapi sebentar tunggu Kak Uni, terus kita bisa diskusikan mengenai judul yang ada di atas. Oke, tidak ada yang mau disampaikan, menunggu Uni dulu. Oke, nah 900. Ada yang mau disampaikan 900? Oke, orangnya nggak jawab, mungkin jauh dari ini. Nah, karena memang tidak ada yang mau ngobrol, saya aja. Nah, saya tergelitik tadi Mbak Alfitra di awal tadi mengatakan bahwa kami orang Muslim tidak mengimani tafsir. Memang porsinya tafsir itu bukan untuk diimani, akan tetapi beginilah, tafsir itu artinya adalah penjelasan. Jadi, kalau misalnya Al-Quran itu kan berbahasa Arab. Nah, kalau kita bilang bahwa kita tidak tafsir itu tidak diimani, tapi kita umat Islam membutuhkan tafsir. Porsinya adalah kita umat Islam membutuhkan tafsir. Jadi ketika kita tidak bisa menjelaskan atau kita tidak setuju dengan sebuah tafsir suatu ayat gitu, kita harus cari lagi berbagai tafsir yang lain, atau jika kita mampu, kita harus menafsirkannya. Itu pun kalau kita mampu ya. Nah, jadi ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan orang yang teman-teman Kristen atau orang yang berseberangan dengan kita terhadap satu ayat, kemudian kita membuat statement bahwa kami tidak mengimani tafsir. Memang tafsir tidak butuh diimani. Memang pada dasarnya tafsir tidak butuh diimani ya. Akan tetapi tafsir menjadi alat atau cara untuk kita untuk bisa mengerti Al-Quran. Jadi kita tahu bahwa, apalagi kita orang Indonesia yang berbahasa Arab tidak bisa, yang apalagi yang tidak mengerti bahasa Arab secara bagus gitu. Bahkan ngaji pun masih patah-patah. Agak lucu ketika kita bilang bahwa kami tidak, ketika misalnya kita diserang dari segi tafsir, kami tidak mengimani tafsir gitu. Apakah lantas kamu bisa menerjemahkan kemudian menjelaskan satu ayat itu tanpa bertopang kepada tafsir atau terjemah? Kalau misalnya kita terjemah yang beredar di kita itu adalah satu usaha juga ditafsirkan juga gitu. Bahkan even itu terjemah gitu ya. Tapi kan tafsirnya nggak terlalu banyak ya terjemah. Itu ada usaha penafsiran juga di dalam terjemah. Jadi kalau ini udah berapa hari ya saya mendengar di beberapa komal-komal lintas agama itu kalau sudah terdesak, kalau sudah tidak kalau sudah terdesak tidak bisa menjawab atau apa, langsung bilang kami tidak mengimani tafsir. Bahkan terkadang kami tidak mengimani hadis gitu ya. Ingkar sunnah jadinya, atau ingkar hadis, tidak meyakini hadis jadinya gitu ya. Padahal menurut saya tafsir itu memang tidak perlu diimani, bahwa yang harus diimani adalah Al-Quran. Akan tetapi bagi kita, bayangkan saja 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, kita orang Indonesia
di mana bahasa Arab bukan bahasa ibu kita. Terus kemudian juga rentang zaman yang sangat jauh. Kita perlu alat-alat tertentu untuk memahami kitab suci. Nah, salah satunya adalah kita membaca tafsirannya. Kita di sana tahu lah bahwa ini konteks ayatnya seperti ini karena berhubungan dengan hal ini. Ketika turunnya Nabi menjelaskan seperti ini gitu. Begitu. Jadi memang kita tidak perlu mengimani tafsir sekali lagi, tapi kita membutuhkannya. Bukan berarti Al-Quran nggak sempurna, kan Al-Quran butuh tafsir gitu. Konsepnya bukan Al-Quran yang membutuhkan tafsir, tetapi kita manusia membutuhkan alat, membutuhkan cara untuk memahami teks Al-Quran karena berbagai keterbatasan kita, baik itu keterbatasan bahasa Arab, bahkan orang Arab pun yang tinggal di Arab pun mereka membutuhkan tafsir. Kenapa? Karena bahasa Arab Al-Quran itu bahasa lama ya, bahasa lama. Terus kemudian 1400 tahun rentang masa dari masa ke masa itu perubahan bahasa itu pasti ada. Kemudian juga kita perlu untuk memahami teks, kita perlu juga memahami konteks. Kita juga perlu menyandingkan riwayat-riwayat yang sahih di dalam menerjemahkan atau mencari menerjemahkan satu ayat atau memahami satu ayat. Makanya kita perlu tafsir. Jadi gitu ya Kak Alfitrah ya, atau teman-teman lain yang kalau misalnya juga akhirnya. Iya betul Kak sekali. Saya bisa menanggapi boleh? Ya boleh. Silakan. Gini, waktu itu kan memang begini Kak. Kosakata dalam bahasa Arab dengan kosakata kita larikan ke kosakata bahasa Indonesia itu kan kalau dari segi bahasa Indonesia kan sangat sedikit kosakatanya, berbeda dengan bahasa Inggris, berbeda dengan bahasa Arab. Kadang bahasa Arab itu ketika kita mengucapkan salah saja arti misalnya salah satu huruf saja salah kita sebutkan itu akan berbeda arti. Seperti husnul khotimah dengan husnul khotimah itu akan berbeda arti. Jadi ketika waktu saya berada di salah satu room Kristen, mereka selalu mempermasalahkan tentang surah An-Naba di ayat 33. Jadi di situ tafsirannya ada bersifat kata montok dan itu kalau ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang ada di arti kalau kita menerjemahkan dalam arti bahasa Indonesia ketika di Al-Quran. Jadi saya sempat kasih tahu bahwa kita memang mengimani Al-Quran dan itu harus. Tapi kalau untuk bersifat tafsir, kita tidak mengimani itu. Kalau kakak Ami berbicara tentang untuk memperjelas, memang kita harus mempelajari tafsir supaya kita bisa mengetahui isi Al-Quran itu. Tetapi kalau bersifat untuk mengimani kan harus digarisbawahi kita tidak mengimani tafsir. Karena tafsir itu akan banyak aspek-aspek artinya. Seperti contoh dari surat An-Nabah tadi. Kalau misalnya kita berbicara bahwa saya mengimani tafsir, otomatis ini terjemah ya, jawaban yang kita miliki itu. Oke. Ya. Ini terjemah ya. Yang di ini ya. Kami tidak oke, betul. Sebenarnya lebih tepat jawabannya begini. Karena memang kita terlalu sombong kalau misalnya kami tidak seakan-akan saya menangkap bahwa kami tidak mengimani tafsir gitu. karena memang ini sering banget terdengar beberapa hari ini dan saya tergelitik untuk membahas itu. Iya, kalau menurut kami kalau misalnya seperti itu berarti kami menyetujukan bahwa di surah An-Naba 33 itu tafsirannya seperti itu. Bukan, ini kan terjemah kan yang dipermasalahin ya. Benar nggak? Iya, Ya, kan itu kan terjemah, kan? kalau coba kami buka di Google kan pasti kan artinya tidak tertulis di situ, tapi kan bersifat tafsiran. Tafsiran itu kan beda-beda kami. Tidak satu orang yang menafsirkan, banyak orang. Begitu kalau kita berbicara mengenai tafsir ya tafsir seperti terjemah apa ya? dulu. Iya, tapi terjemah sama iya. Ada apa ini? Coba, ada apa? Nggak ada. banget tentang tafsir. Terjemah. Nggak, iya, poinnya apa? Coba, poinnya apa? Tadi kami sempat membahas mengenai tafsir yang tadi sempat saya kasih tahu bahwa kita tidak mengimani tafsir, artinya kami bukan kita tidak membenarkan tafsir, tidak, tapi tafsir itu kan berbeda-beda karena itu kan bukan satu saja sisi kesimpulan tafsir itu. Oke, enggak, tunggu Contohnya, sebentar. Saya kembalikan dari Sebentar, izin. Oke, mungkin saya tangkap dari Alfitrah.
maksud tidak mengimani tafsir atau mengimani tafsir ini bagaimana? Coba saya takut salah paham. Saya afirmasi Jangan dulu. salah paham dulu. Makanya saya Ya, konfirmasi. tadi kan kami coba Oke, kasih tahu dulu tadi yang Tadi dikatakan bahwa kami tidak mengimani, kan saya bilang ke Oten katanya gitu bahwa kami tidak mengimani tafsir. Sebenarnya narasi ini tuh beberapa hari ini tuh kami dengar Kak di beberapa Oke, berarti masalah di room lain ya, bukan masalah di room ini ya. Nah, karena memang kita kalau mau kembali ke temanya Kak nggak apa-apa. Terus Ami tadi sedikit tergelitik untuk membahas itu bahwa Ami jelaskan bahwa memang kita tidak butuh mengimani tafsir. Yang perlu kita imani adalah Al-Quran itu sendiri. Akan tetapi jalan atau cara kita memahami Al-Quran itu dengan rentang waktu kita 1400 tahun Al-Quran itu dengan kita sekarang, ditambah lagi kita tidak mengerti seluk-beluk bahasa Arab. Jadi kita butuh. Jadi bukan Al-Quran yang membutuhkan tafsir, akan tetapi kita yang membutuhkan tafsir untuk memahami sebuah ayat Al-Quran. Kayak gitu kata Ami. Memang tidak perlu. Memang tidak perlu diimani. Tapi Saya mau tahu tidak bahwa Rasulullah itu pun penafsir loh. Jadi kalau kita tidak membutuhkan tafsir, tidak mengimani, berarti kita tidak mengimani apa yang disampaikan baginda Rasulullah dong. Jadi tafsir itu adalah interpretasi, penjelasan karena beliau. Aduh, bentar. Bahkan Rasulullah sendiri menafsirkan ayat-ayat yang turun seperti apa itu salat usta atau usta itu. Sorry kalau saya salah. Maka Rasulullah menafsirkan definisinya artinya adalah ini. Apa kalian tidak mau mengatakan kita tidak beriman pada tafsir? Nah, argumen itu bisa dibenarkan maksudnya adalah tafsir, saya tidak mau menerima tafsir si A misalkannya. Tapi kalau dikatakan itu secara universal saya tidak mengimani tafsir loh. Kita ini loh tahu Al-Quran itu dari penafsiran para ulama. Jadi kan maksudnya dibedah dulu itu definisi, dan by the way itu tidak menjadi hal yang polemik sebenarnya di antara kita gitu kan. Ya itu tapi ketika akhirnya kita berusaha menerjemahkan sembarangan atau menafsirkan sembarangan, akhirnya ketika kita tafsir Bang Ben jadi di beberapa ini kan ini juga terjadi di teman-teman kita yang Muslim tapi kubunya mungkin agak berseberangan dengan kita Kak atau dengan saya gitu ya. Saya aja lah, jangan pakai kita. Kami tidak mengimani hadis bahkan gitu. Kami tidak mengimani hadis gitu. Nah, yang apa menurut saya di sini memang bahwa memang takfir itu tidak butuh kita imani, tapi itu adalah cara untuk kita yang butuh kita imani adalah Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Quran? Kita harus mengambil atau memahami isi-isi Al-Quran. Nah, memahami isi-isi Al-Quran itu kita butuh tafsir. Kalau kita nggak sesuai dengan satu tafsir, kita bisa cari tafsir yang lain. Dan semua tafsir yang ada kita nggak sesuai, maka tugas kita adalah menafsirkannya menurut tafsir. Tapi itu berat ya. Ya silahkan jadi mufasir kalau mampu, silahkan jadi mufasir kalau mampu. Tidak ada yang melarang untuk menjadi mufasir. Monggo tidak apa-apa. Silahkan, tapi tentu saja yang misalnya kita merasa menjadi seorang mufasir, jangan sampai hanya kalau kemarin tuh ada di grup sebelah yang cuma tahunya kalamku alam. Bang Ben mute dulu Bang Ben, kalau mau bicara nanti baru buka. Noise banget Bang Ben soalnya. Yang kayak gitu soal pernyataan bahwa itu kalau untuk noise banget Bang Ben. Udah bisa gitu, jangan sampai ada no ice. Bahkan Quraisy Shihab sekalipun anggaplah di ini ya, di kitab besar tafsir di Indonesia, Quraisy Shihab yang agak kekinian sama Al-Azhar Hamka yang agak lumayan klasikan gitu. Itu saja mereka mengutip tafsir-tafsir klasik lain gitu. Dengan jadi ya intinya ini tidak ini ya yang kalian omongin ini sebenarnya tidak jadi masalah ya. Kenapa? Karena ketika kita mendengar ada satu argumen, kita harus bertanya, mengkonfirmasi kepada si penyampai argumen apa maksudnya. Karena ketika ada sebuah argumen belum tentu seperti yang didengarkan itu yang kita maksud. Jadi saya tidak mau membawa masalah yang bukan masalah di Komal ini. Oke, kita masuk ke tema. Oke. Siap? Ready? Oke, thank you so much. Biar kita tidak tidak kabur dari tema. Oke, saya akan live-kan di YouTube dan saya akan putarkan intro kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2, 3.
Saya akan berbagi informasi nanti dan akan saya turunkan beberapa orang nanti ya untuk tempat bagi teman-teman Kristen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dunia sosial media. Berjumpa lagi dengan Uni Rifa MOW Muslim One Way. Nah, selalu begitu. Kalau lagi live mamanya pasti anaknya bis. Tim biru di YouTube dikondisikan live chatnya. Mohon kalau ada yang aneh-aneh silakan jangan sungkan-sungkan untuk kick saja ya, karena sudah punya kunci linggis ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang di YouTube juga. Dan sekarang saya Riva MOW dengan tim Muslim akan membawa sebuah tema mosi diskusi. Siapakah yang imani kitab suci? Tapi kalau di YouTube saya kasih judulnya siapakah yang benar-benar mengimani kitab suci. Nah, kalau memang mau dibahas dasarnya dulu ya, apakah itu kitab suci, kemudian definisi mengimani kitab suci, is okay. Kita akan membahasnya dari perspektif tentunya dari perspektif Islam, dan saya sudah membuat sebuah apa namanya ya, prolog saya, dan tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, hanya sebentar, 2 tahun aja ya izin untuk membawakan prolog terkait tema ini. Dan yang naik ke sini saya izinkan karena sudah ada di sini beberapa muslim, saya akan naikin yang Kristen saja tentunya. Shh, anakku, tolong diam, anakku diam. Oke. Saya akan memperkenalkan di sini sebagai tim muslim. Di sini sudah ada saya tentunya diperkuat oleh saudari-saudari saya, yaitu ada Ami di sini dengan background pendidikannya adalah tafsir ya. Kemudian ada, ya ampun, datang lagi anak orang. Kemudian ada Uktilona di sini. Hai Francisco, di mute dulu, nanti saya sapa. Dan ada Uktilona salah satu juga. Oke Francisco, jangan diganggu dong, tolong, saya lagi ngomong, jangan buat pakuku kecabut. Paham? Tolonglah. Bisa nggak sih? Sekali aja gitu loh. Kalau masuk ke kamar orang tuh ya ada tata krama gitu loh. Kan udah ngucapin salam. Iya, tapi kan saya lagi ngomong. Ya cuma mau tanya aja, kok saya lagi ngomong. Tolong, nanti Anda punya kesempatan bicara, Pak. Anda ini terbuat dari apa sih? Tanah sengketa kayaknya nih. Kayaknya Anda tuh dikendalikan dengan stick PS. Orang lagi ngomong ganggu ya. Oke. Kan ke distrik saya. Oke, dan tim muslim adalah Ami, kemudian di sini ada Uktilona, salah satu guru saya juga ya. Kemudian ada Bang Ben, biasa roh kudus saya, Bang Ben, yang akan menemani saya dalam ranah diskusi ini, mendampingi, menemani teman-teman Kristen dalam membawa sebuah tema diskusi siapakah yang benar-benar mengimani kitab suci. Oke, di sini saya akan menyapa ada Mbak Alfitra, izin saya untuk menurunkan ya, karena saya rasa cukup kita dari pihak muslim segini. Oke, Mbak Alfitra, terima kasih sudah bergabung di room saya. Assalamualaikum, saya turunkan, dan kursi kosong buat kalian teman-teman non muslim ya, dari manapun juga silakan kalian berdiri di kursi kosong. Dan saya tidak segan-segan siapapun, saya akan bersikap sangat keras untuk menyampaikan bahwa kalau naik atas itu tolong ya punya adab dan teratur gitu. Ketika orang lagi ngomong tuh nggak usah dipotong gitu loh. Cukup yang boleh memotong hanya saya, karena saya pemilik komalnya di sini ya. Kenapa ini kok egois sekali? Ya dong, harus egois dong. Karena ini komalnya tanggung jawab saya. Oke, nah jadi kalau naik ke atas, diam dulu, mute dulu. Kalau sudah diizinkan berbicara, baru saya tidak menurunkan dia ya. Nah, jangan inilah. Silakan kalau ada yang mau memiliki kapasitas untuk berdiskusi tentang tema ini, naik. Dan tempat ini yang kosong itu khusus untuk Kristen. Kalau ada nanti muslim naik, maka saya akan ganti dengan beberapa orang yang mungkin saja ini nggak tahu nih, Mbak Hendra. Jadi porsinya itu harus imbang gitu. Hendra Yadi, muslim atau non muslim? Mantan noten, Mbak. Antan Oten mualaf. Oke. Silakan sampaikan, ada yang mau disampaikan di sini karena saya akan meletakkan narasumber saja di atas komal saya. Silakan, Bang Hendrayadi, apa yang mau disampaikan? Ya, tentang pertanyaan-pertanyaan di mana Musa itu, pertanyaan kadang teman-teman sebelah ya, Allah memperkenalkan diri di dalam Quran untuk Nabi Musa, itu jelas sekali.
Tapi di Anda, apakah pernah Yesus mengenalkan Anda sebagai Oke, Tuhan? itu sudah masuk ke ranah substansi. Diskusi belum, Bang? Ya, jadi itu nanti masuk ke ranah diskusi. Oke. Maksud saya ada yang secara eksplisit mau disampaikan dulu, karena ketika Abang bertanya nanti tentu Abang akan jadi narasumber di sini. Karena saya sudah katakan tadi, kita harus porsikan beberapa komal untuk teman-teman Kristen ya. Karena saya kalau Muslim di sini akan menjadi narasumber dan tentunya akan jadi orang yang memberikan ilmu di sini gitu. Maksud kalau saya paham kan Bang Hendrayadi. Jadi apa yang mau disampaikan mungkin tentang sesuatu yang mungkin jangan masuk ke ranah diskusi dulu karena kita belum mulai. Saya aja belum pro. Istilahnya gini, saya minta kepada teman-teman sebelah ya, janganlah selalu memframing, tetapi nggak mempunyai dalil, nggak punya ayat nuduh kami seperti ini. Itu aja, Mbak. Siap. Terima kasih Bang Hendrayadi. Oke, izin saya turunkan ya Bang Hendrayadi. Terima kasih sudah bergabung di room saya. Sehat selalu. Ya. Oke, ya di sini saya tunggu satu lagi kalau memang ada dari pihak Muslim saya akan menaikkan satu orang lagi dan ini pun saya akan pilih ya sangat selektif sekali, saya tidak akan sembarangan saya naikin orang karena saya terbiasa untuk meletakkan narasumber orang-orang yang minimal saya kenal lah gitu ya. Mohon maaf ya, bukan berarti saya sombong enggak, tapi ini tanggung jawab saya sebagai pemilik komal gitu mengatur jalannya diskusi. Oke, Bang Jibril silakan naik. Bang Jibril silakan minta permintaan mana Bang Jibril? Naikkan aku sedang di Eropa. Budi Muslim atau non Muslim ini Budi? Mau naik ke sini mau memamerkan Anda di Eropa atau apanya? Apa kaitannya Anda di Eropa naik ke komal saya gitu, Bang Budi? maaf maksudnya. Oke saya naikin nggak apa-apa lah. Berhubung Anda di Eropa ya udahlah saya naikin. Mana ini Bang? Mana Bang Budinya itu? Nggak ada Bang Budi. Anda tidak ditemukan Bang Budi. Ya saya butuh Bang Jibril, naik aja. Weh, saya butuh Bang Jibril. Naik bang. Naik. Aneh Bang Jibril nggak minta permintaan naik. Ih. Oke, jadi saya tunggu. Ada Jaya Abadi, ada Bintang Timur, ada Tony Siagian. Saya coba undang mereka ya. Apakah mereka mau menerima undangan saya? Kalau tidak juga nggak apa-apa. Gitu kita angkat tema ini. Saifi Ali. Oke, saya naikin deh. Lagi di mall. Oke, Saifi Ali. Halo, Muslim non Muslim? Muslim. Oke, silakan ada yang mau disampaikan? Ya, pada mau ngasih tahu pada OT itu yang tentang Isra Mi'raj. Oh, nggak ada kaitannya dengan tema kita kali ini. Mohon maaf ya. Oh, iya. Siap. Soalnya, Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bang Saifi Ali, saya turunkan ya. Oke, teman-teman kesini tolong ya membahas tentang tema kita karena biar saya tidak membuang-buang waktu. Ini R, silakan Muslim non Muslim R. Halo R, Muslim atau non Muslim? Oke. Halo R. Oh. Oke. Bang Jibril standby. Oke, Bintang Timur. Mati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Matius naik dulu dong. Kita nggak usah debat deh. Aku ada hal. Aduh, ini teman lama ya. Ini salah satu teman Netzarim nih. Mungkin teman-teman belum tahu ya apa itu Netzarim karena jarang kan ada teman-teman ketemu ketika diskusi mengaku dari Kristen Netzarim ya. Ini salah satu teman saya, teman diskusi, teman ngobrol luar biasa. Sekitar 4 tahun lalu kita berkenalan di grup WhatsApp dan kita ikut diskusi dan salah satunya yang tidak pernah menghujat adalah beliau ini ya, Bang Mati Ayu. By the way, saya cukup kangen dengan Anda ini. Kemana saja Anda Pak? Apakah Anda pergi ke surga dan ke neraka terus tiba-tiba menghilang gitu? Ini aku lagi di jalan soalnya, jadi takutnya berisik. Ya nggak apa-apa sih. Nggak, ini saya benar-benar merindukan sosok seorang Mati Ayu nih karena lama tidak bersua gitu. Jadi kemana saja gitu? Apakah keluar dunia gitu atau kemana gitu? Ya lagi ke Gehenna kayaknya. Oke, Gehenna. Ya mungkin Bang Matius ya, Bang Matius. Masya Allah. Makasih paduka yang belia, bukan paduka yang mulia ya, paduka yang belia. Bang Hens, thank you. Dikasih tuh paduka yang belia bukan paduka yang mulia. Bang Matius, boleh diceritakan sedikit dogma dari Netzarim itu apa perbedaannya dengan Kristen yang lain, Bang Matius? Kalau secara teologinya dan kristologinya sama atau beda? Teologinya dulu deh, teologinya gimana? Beda atau sama?
pada dasarnya sih sama-sama pengikut daripada Yesua. Intinya di situ. Cuma perbedaannya hanya dari termanya saja sih. Termanya kita lebih ke Judaism. Nah kan kita mengikut ini ya, awal-awal daripada pengikut daripada Yesua, karena Netsarim ini kan diambil dari kata Nazaret. Jadi pengikut Yesua yang dari Nazaret. Jadi ya ada istilahnya, ada juga memakai tefillah dari Sakharit, Minha dan Ma'arif. Sama sih. Dan masih berpegang teguh kepada hukum-hukum di Taurat 600 sekian mitzvot. Kalau kita tidak memakai tidak memakai 613 mitzvot karena itu sudah tidak bisa dilakukan sampai saat ini. Sekarang kalau kita melakukan 613 mitzvot, kita lihat saja di dalam 613-nya yang dari poin 613 memerangi Amalek. Nah, lalu kita cari Amaleknya di mana? Lalu sandaran hukum yang paling digunakan itu yang mana? Kita memakai makna Hagerim ya, karena kan tingkatannya itu kan ada Israeli, ada Hagerim dan ada Hagoyim. Nah, kalau yang Hagerim Hagerim ini ada kaitan dengan Hagar? Tidak, Hagerim ini yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup bersama dengan orang Israel. Itu yang disebut Hagerim. Hagerim. Ya, teman-teman harap maklum ya, Bang Matius lagi ada di jalan, maka agak noise. Tapi saya karena ingin ngobrol dengan beliau, memperkenalkan kepada teman-teman ada denominasi kekristenan Netzarim. Netzarim sendiri definisi secara etimologinya itu apa, Bang Matius? Nazaret kah? Ada kaitan dengan Nazaret? Ya, Netzarim ini sebenarnya yang mungkin yang dikatakan kalau bahasa Indonesianya itu Nasrani, itu Netzarim. Jadi memang kalau secara berbeda. Kalau secara tadi kita bicara tentang teologinya. Kalau teologinya itu apakah prima causa di sini bisa ditentukan atau tidak? Kalau tentang mengenai teologinya daripada Sarim itu hampir sama dengan orang-orang Judaism. Cuma perbedaan di sini adalah mereka tidak percaya bahwa Yesua itu adalah Hamasya. Kalau kami mengikuti Hamasya, gitu. Jadi ini ada kaitannya dengan ini waktu ada peperangan saat ini ya, penghancuran ya. Karena kan mereka mempercayai bahwa Simon Bar Kokhba itu adalah seorang Mesias, gitu. Nah, sedangkan orang-orang pengikut daripada Yesua yang mempercayai bahwa Yesua itu adalah seorang Hamasya, maka mereka kami tidak mengikuti itu. Jadi akhirnya ya kalah, gitu. Karena kan tidak memiliki dukungan daripada orang-orang Yahudi yang pengikut daripada Yesua. Itu salah satu penyebab kekalahan itu tadi. Bedanya dengan Mesianik apa, Pak? Ya, silakan. Kaitannya dengan Mesianik apa? Pertanyaan Bang Ben Abraham. Ada sedikit perbedaan daripada Mesianik sih, dari cara tefilannya ya. Jadi cara tefilannya yang berbeda. Terus satu lagi untuk sebutan dari Yesua. Kalau Mesianik itu menyebut Yesua sebagai Adonai, kalau Netzarim sebagai Ha-Adon, gitu. Bang Ben kayaknya ada problem ya sama ininya, doubling gitu. Ya? Mungkin gini, pertanyaan saya selanjutnya, kalau kita bahas kristologinya. Nah, kalau posisi Yesus di Yesua di sini sebagai apa? Sama, Yesua karena sesuai dengan yang tertulis di dalam Besorat maupun Habrit Akadasa, sesuai dari Yohanan Alef, Perech Alef itu Beresit Hayah Hadafar, Ve Hadafar, Etzha Elohim, Ve Hadafar, Hayah Elohim. Jadi tentu Yesua itu adalah Hadafar yang juga Elohim. Cuma ada perbedaan. Yang adalah Elohim. Cuma ada perbedaan di situ, Beresit Hayah Hadafar. Nah, Hadafar Ve Hadafar, Etzha Elohim
ada istilah Ha Elohim dan Elohim di sini. Itu perbedaannya. Jadi apa bedanya Ha Elohim dengan Elohim? Itu tadi John 1 nomor 1 itu dalam Hebrew ya. Sereshit. Iya. Hadafar Elohim. P Hadafar H Elohim, P Hadafar Haya Elohim. Tapi John itu ya. Di sini posisinya Yesua sebagai Dafar Elohim ya. Ya, Dafar Elohim. Jadi hampir mirip sih, hampir mirip seperti Kristen tapi tidak memakai makna Tritunggal di situ. Tidak mengimani tunggal. Oke. Bukan tidak mengimani. Ada perbedaan konsep. Yeshua adalah hadafarnya Elohim. Kayak nih, ini similar nih kalau dengan Tritunggal. Bang Matius di mute dulu, Bang Matius di mute dulu pas Bang Ben ngobrol, Bang Matius di mute dulu. Izin, sorry, Bang Matius. Soalnya kan aku lagi ini ya, lagi ya, enggak, maksudnya pas Bang Ben ngobrol. Oke. Aku naik motor soalnya. Oke. Oh, sorry. Iya. Oke, atau standby aja dulu deh karena beliau. Jadi teman-teman saya juga masih menggali ya Netzarim ini ya. Kenapa? Nanti gini aja, next time aku bisa gabung. Soalnya aku juga mau sampai tempat tujuan, jadi nggak enak juga sih nanti. Oke. Nanti biar kursinya nanti ada yang naik. Next time lah. Siap. Terima kasih Bang Matius ya. Kita juga udah kawan lama yang iya, udah lama banget ya, udah 250 tahun ya. Sebenarnya sih aku sering sih gabung di Komal-Komal, tapi Komal Kristen kadang juga gabung di Bro Hendy Klebers itu. Kadang-kadang di situ juga. Cuma mereka nggak tahu karena kan aku pakai nama lain. Iya. I see. Oke. Ya udah. Ingat masa-masa lalu ya, masa-masa ketika ya yang pokoknya kita kalau ini sih, kalau aku sih memang lebih suka kalau kita diskusi itu tanpa ada hujatan gitu aja sih. Ya kita jelasin sesuai data aja. Tanpa tanpa offset lah. Ya, ini sebenarnya Bang Matius saya naikkan ke sini sebagai salah satu informasi untuk teman-teman muslim bahwa ternyata ada dari denominasi kekristenan yang disebut dengan Kristen Netzarim. Mereka terlihat seperti Yahudi ya, tetapi bukan juga Yahudi Rabbinik sebagaimana Yahudi Rabbinik yang mengikuti 600 sekian misvot. Kemudian tidak sama tapi terlihat seperti itu gitu. Dan tetap percaya bahwa Yesua, mereka tidak menyebut dengan Yesus tapi Yesua, percaya sebagai Dafar Elohim, dan mereka juga percaya dengan kitab PB. Bagaimana sebenarnya aliran ini nanti kita kupas tuntas di next topik saja, karena topik kita kali ini adalah siapa yang benar-benar mengimani kitab suci. Dan mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman di sini memberikan prolog lah terkait tema ini, apapun itu, boleh di skip, boleh diterima, boleh disampaikan atau boleh di skip gitu maksud saya. Dan saya masih belum prolog sebenarnya, maksudnya saya mau masuk ke inti diskusi kita. By the way Bang Matius, terima kasih banyak, mau standby juga boleh atau mau turun. Oke, juga boleh. Aku turun dulu ya teman-teman. Sama. Oke, thank you so much Bang Matius. Oke. Baik, kita akan membahas tentang tema ini, dan sampai sekarang kita belum, memang tema ini sangat berat ya, dan saya yakin Bang Surti Tejo izin tidak naikkan dulu ya Bang Surti ya, izin karena saya membiarkan kursi kosong untuk teman-teman Kristen, dan saya hanya akan menaikkan teman-teman Kristen kecuali ada ceng dari partner diskusi saya, guru-guru saya yang ada di sini nanti ya. Maaf banget ya abangku sayang, Bang Surti gitu. Oke, kita sudah kedatangan salah satu teman Kristen. Kita tanya dulu nih, apakah Prince bersedia berdiskusi dengan tema yang kita angkat? Kalau tidak, kita campakkan dia ke Danau Toba. Halo Prince. Shalom. Prince. Hello Prince. Tuh, pasti lagi di toilet naik ya kan? Lagi di toilet jangan naik. Prince. Halo. Oke lah, karena dia Kristen saya nggak turunin ya, biarlah dulu dia. Biarkan dia mingkem dulu. Oke, mungkin dengan Bang Ben Abraham nih. Bang Ben Abraham, dari tema ini apa yang mau diajukan sebagai prolog? Silakan, maksimal waktu 3 menit Bang Ben.
Oh ya, mungkin dikit aja ya. Sorry, saya noise soalnya juga di luar. Sebenarnya kalau kita bilang bahwasanya kitab suci itu adalah salah satu panduan dalam kita beragama. Itu adalah panduannya adalah kitab suci. Jadi ketika kitab suci yang menjadi sebuah panduan itu sudah tidak lagi menjadi sebuah panduan, maka di situ akan dipertanyakan apakah benar beragama ini berdasarkan kitab suci, ataukah hanya berdasarkan tradisi, atau bahkan mungkin berdasarkan asumsi. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Mungkin nanti akan kita korek lebih dalam. Apakah benar teman-teman sebelah ini semuanya ketika dia mengakui bahwasanya Torah, Nevi'im dan Ketuvim adalah kitab sucinya, apakah benar mereka melakukan apa yang diperintahkan dalam tanah tersebut? Nanti kita korek. Gitu aja dulu deh. Makasih. Ya, itu poin kita sebenarnya malam ini ya. Apa sih definisinya? Karena mereka selalu menuntut tapi tidak memenuhi tuntutan mereka sendiri. Maka kita akan membuktikan pada hari ini Uniriva akan membongkar bahwa teman-teman kita yang Kristen itu sering sekali menuntut tetapi tidak memenuhi tuntutannya sendiri. Istilahnya kalau dalam bahasa kerennya, mereka itu selalu standar janda gitu. Ya, oke. Uktilona, silakan. Uktilona. Memang ini agak sulit ya teman-teman, diskusi ini berat ya. Jadi yang kami butuh tuh adalah orang-orang yang minimal bisa pernah baca gitu ya. Jadi kita nggak butuh badut-badut di sini. Yang kita butuh adalah pendiskusi, bukan badut. Mungkin Uktilona silakan. 3 menit maksimal. Masya Allah, ini berat ini. Seharusnya aku jadi murid ini, Uni. Masya Allah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan filah semuanya. Sekali lagi ini berat ini. Astagfirullah, semoga Allah menuntun saya. Oke, siapakah yang mengimani kitab suci? Kalau itu pertanyaan ditujukan kepada saya, maka saya akan menjawab kita, Muslimlah yang mengimani kitab-kitab suci. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Quran itu berfirman bahwa Allah sudah menurunkan banyak kitab suci. Quran surat An-Nisa ayat 136 diantaranya bahwa wahai orang Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka wajib bagi kita, saudara muslim, untuk mengimani kitab suci, termasuk Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Itu dulu nih, mungkin singkat dulu ya. Afwan. Terima kasih Uktilona. Nicholas, diskusi sampah. Yuk kita lihat siapa yang sampah naik dong. Diskusi sampah naik juga. Ayo, Ami silakan Ami, maksimal 3 menit terkait tema. Oke, perintah mengimani kitab suci itu jelas ya dalam Al-Quran. Tapi banyak sekali teman-teman di debat lintas agama ini, teman-teman non-Islam yang menuntut umat Islam untuk mempercayai Taurat dan Injil yang ada sekarang. Kemudian muncul enggak, misalnya kita jawab bahwa nggak bisa karena sudah diubah gitu. Nah, apa buktinya diubah? Sebenarnya buktinya kalau bukti dari Taurat dan Injil, kenapa kita tidak percaya bahwa Taurat dan Injil yang ada sekarang bahwa itu benar-benar itu harus diyakini gitu, bahwa kita juga kemudian harus meyakini secara rinci. Nah, kalau saya meyakini ke kitab suci ini membagi kepada 2 hal, yaitu yang pertama meyakini atau mengimani secara rinci itu Al-Quran, bahwa semua yang ada dalam Al-Quran juga haruslah kita amalkan gitu, atau kita percayai semua yang ada dalam Al-Quran. Kemudian mengimani kitab-kitab terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran itu Taurat, Zabur, dan Injil, itu adalah mengimani secara rinci, mengimani bahwa benar Taurat, Zabur, dan Injil itu pernah Allah turunkan. Dan kenapa kita sekarang tidak mengimani? Karena memang tidak ada perintah untuk mengimani kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Itu perintah untuk mengimaninya secara rinci seperti kita mengimani Al-Quran. Karena sudah dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab pamungkas, kitab terakhir. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya tentang
kita kan suka menjawab tuh bahwa umat muslim termasuk saya selalu menjawab bahwa Taurat dan Injil yang sekarang ini bukan Taurat yang Injil yang asli atau mengalami perubahan. Nah, tahu dari mana? Dari Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri itu mengatakan gitu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 75, apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah tsumma yuharrifuna. Mereka itu sedangkan mereka itu adalah golongan yang mendengar firman Allah kemudian mengubahnya setelah memahaminya. Dan ini tuh banyak, nggak hanya Al-Baqarah 75 aja ya. Ini udah berapa menit Kak Dede? Nah, saya bacakan satu. Silakan. Oke, lanjut. Semuanya lanjut, Ami. Tentang perubahan, tentang Al-Quran mengklaim bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu suka mengubah kitab yang diturunkan mereka itu akan sangat banyak. Tapi karena di sini saya ada batas waktu, saya bacakan satu lagi. Al-Maidah ayat 13. Namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi memang karakter dari orang-orang terdahulu ini selain membunuh nabinya di dalam Al-Quran menjelaskan karakter-karakter umat-umat terdahulu sebelum Al-Quran ini, sebelum Islam ini memang suka dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa mereka selain mengingkari nabinya, kemudian membunuh nabinya, juga ada banyak, saya bisa kumpulkan itu banyak sekali data-data atau ayat-ayat dari Al-Quran bahwa mereka mengubahnya. Nah, landasan inilah yang membuat kami tidak mengimani Taurat dan Injil itu secara rinci, karena memang tidak ada Taurat Injil yang asli, yang benar-benar seperti yang Allah turunkan kepada nabi kita, kepada nabi terdahulu, karena memang di dalam Al-Quran juga mengklaim bahwa mereka itu mengubahnya gitu sesuai sebagaimana data-data yang sudah atau ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Mungkin cukup, udah lebih dari 3 menit, mungkin nanti bisa kita diskusi. Silakan Bang Jibril. Sebenarnya nggak perlu ada prolog sih dari saya, karena tapi sedikit mungkin perlu dijelaskan bahwa kitab suci, kitab itu kata yang berasal dari bahasa Arab, artinya tempat menulis atau buku. Suci itu ya suci tanpa noda. Jadi beberapa buku memang wajar atau harus dimasukkan dalam kategori kitab suci, tapi ada beberapa buku yang tidak masuk dalam kategori kitab suci. Nah, kitab yang nggak semestinya masuk dalam kitab suci itu buku-buku yang berada dosa dalam isinya, habis itu ada celah dalam isinya, dan ada noda dalam isinya, atau tidak murni, atau udah diacak-acak oleh tangan-tangan manusia. Karena kitab suci semestinya adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu sih, itu aja. Terima kasih. Sama-sama Bang Jibril. Oke, saya akan membacakan, saya tidak mau mendefinisikan sendiri, tapi saya hanya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala terkait kedudukan Taurat, Zabur, dan Injil. Saya akan bacakan dari surah Al-Isra. Al-Isra ayat kedua. Oke, kita baca ya teman-teman. Kedudukan Taurat dulu kita baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maka kita menemukan surah Al-Isra ayat kedua. Dan kita bacakan terjemahnya saja karena biar menghemat waktu. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. So eksplisit, nggak perlu bertele-tele ya. Dengan janganlah kamu mengambil pelindung selain aku ya, dan dengan firman janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Artinya kedudukan kitab Taurat itu adalah petunjuk bagi Bani Israel. Lalu, apakah kami mengimani Taurat? Yes, kami beriman, percaya bahwa Taurat petunjuk bagi Bani Israel. Itu dulu kedudukannya ya. Kemudian bagaimana dengan Zabur? Maka kita akan menemukan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Islam tuh nggak bertele-tele ya guys, nggak perlu ngangengong gitu. Al-Quran yang menjawab gitu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Isra lagi,
ayat ke-55. Kedudukan Zabur. Nah, oke, ini surah Al-Isra ayat ke-55. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi di atas sebagiannya lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Artinya Zabur itu kitab suci yang dibawa Daud ya untuk kaumnya lah. Masa untuk gue? Kan bukan untuk saya. Saya belum lahir waktu itu. Kecuali saya udah lahir waktu itu, maka saya harus beriman dalam artian menjadikan Zabur sebagai panduan berkeyakinan saya. Begitu, itu kedudukannya. Kemudian bagaimana dengan Injil? Nah, ini akan kita temukan dalam surah Al-Maidah ayat ke 46. Surah Al-Maidah. Sorry kalau ada noise di sini, anggap aja itu suara alam. Nikmati saja guys, ya. Surah Al-Maidah ayat ke-46. Maklum lah ya. Saya gak punya studio. Ya. Yang penting isinya, nulis membiarin. Oke, kita bahas ya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasannya yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Ini poin untuk Taurat dulu. Sorry, saya salah ya. Ini poin untuk kitab Taurat, di mana saya mengatakan bahwa ternyata kalau ada yang bertanya, mana Taurat? Mana Taurat? Sebenarnya Allah sudah tunjukkan kepada kita apa isi Taurat. Salah satunya ini. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-45. Hukum-hukum Taurat itu sendiri sudah dijelaskan oleh Allah bahwa ini loh hukum yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kedudukan Injil ya. Oke, di ayat ke-46-nya. Nah, kemudian dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Nah, baru Allah katakan, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Nah, di sini dikatakan nih Allah jaga Al-Quran. Jadi artinya kedudukan Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak sama seperti yang dipahami teman-teman Otenten. Kenapa? Karena menurut mereka dengan mengimani Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, kita harus mengimani kitab mereka. PD yang sangat luar biasa. Gitu ya, intinya teman-teman Kristen itu salah besar. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu bukan Biblos, ya. Biblos adalah catatan dari kata ngelek ya. Pas ngelek tadi cantik apa jelek? Nggak apa-apa ya, pasti cantik pasti. Jadi artinya adalah Biblos bukanlah Taurat, Zabur, dan Injil. Saya bisa buktikan itu. Tapi bukan menggunakan literasi Islam. Tapi walaupun saya harus buktikan dulu dengan Islam dulu, ya. Nah, nanti verifikasinya dengan scholar kalian, dengan kitab kalian sendiri. Kecil suaranya, serius? Masa sih? Kecil, Ami? Tentang ya? Udah teriak-teriak gini gitu kan? Sinyal yang bilang kecil kali. Oke, jadi intinya jangan teman-teman Kristen tuh kayak punya kepercayaan diri yang gak tahu datang dari mana gitu ya, terus memaksa kami harus mengimani kitab kalian sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, jangan kepedean. Karena kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu Tuhan yang tidak mungkin terdistorsi. Ya, tidak mungkin terdistorsi maksudnya adalah tidak aneh gitu. Maksudnya masa ada firman Tuhan berfirman dalam hati terus tiba-tiba nggak tahu siapa yang nulis. Masa ada Tuhan bercerita tentang Ohola dan Oholiba bersundul-sundul ria. Masa Tuhan menceritakan ada seorang wanita yang mengajak orang lain untuk tidur dengan dia sementara suaminya nggak ada di rumah. Itu nggak mungkin. Dari Tuhan kayak nggak punya kerjaan gitu ya. Atau Tuhan menceritakan tentang aib orang lain gitu. So Tuhan ceritain aib orang lain gitu kan. Maksudnya eksplisit lagi gitu ya. Menyebutkan lagi nama orang itu. Jadi nggak gitu konsepnya. Bahkan kalau dalam Al-Quran sendiri ketika Allah menceritakan bagaimana ingkarnya Fir'aun, namanya tidak disebutkan. Begini loh. Ini yang kita sebut dengan kitab suci gitu ya. Oke. Saya tidak akan naikkan teman-teman di luar
pokoknya saya naikkan yang Kristen aja ya, karena haknya Kristen itu menjawab ya. Di sini sudah ada satu-satunya. Oke, boleh Bang Ben, silakan. Jadi perintah mengimani kitab-kitab terdahulu itu bukan berarti kita perintah untuk mengikuti. Tidak. Perintah mengimani artinya kita mengimani bahwa kitab tersebut itu pernah diturunkan pada nabi dan umatnya saat itu. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Bukan berarti kita mengikuti, tidak. Kita umatnya Rasulullah Muhammad dan tidak aku turunkan Muhammad. Ya itu ya, al-anbiya. Jadi kita ini umatnya Rasulullah Muhammad. Jadi kitab kita bukanlah Torah, Zabur, Injil, bukan. Kita ada Quran. Dan ingat, satu-satunya kitab yang dijamin sampai akhir zaman itu hanya Quran. Yang diutarakan, ayat yang diutarakan apa? Jadi sering saya mendapatkan sebuah hujah bahwa sebuah subhat bahwasanya Tuhan tidak bisa menjaga Torah, tidak bisa menjaga Injil, tidak bisa menjaga Zabur, karena memang mereka tidak dijamin. Satu-satunya yang mendapat jaminan itu hanya Quran. Lanjut ini. Ya, sepaket ya dengan Bang Ben bahwa mengimani itu bukan berarti menjadikan panduan berkeyakinan gitu, karena kita sudah punya Al-Quran. Tapi kami percaya bahwa panduan berkeyakinan itu, Taurat, Zabur, Injil itu diberikan kepada Bani Israel yang datang dari Allah juga. Nah, jadi mohon maaf, memang kami punya standarisasi dalam ranah definisi kitab suci itu. Bagi kami adalah kitab yang menjadi petunjuk. Tentu di situ ada tuntunan-tuntunan, karena salah satu nama Al-Quran adalah Al-Huda gitu ya. Dan juga menjadi obat. Obat ini kita itu debatable nanti, masalah obat ini nanti apakah obat dalam perspektif seperti apa gitu kan. Nah, kemudian juga menjadi pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau azikra ya. Jadi artinya Al-Qur'an sendiri adalah perkataan Tuhan yang adalah wahyu, informasi dari Tuhan, bukan hasil analisis manusia, bukan hasil penelitian manusia, bukan hasil tanya jawab manusia, bukan hasil dari kumpulan manuskrip yang ditemukan kemudian disalin, bukan, sama sekali bukan, karena ini adalah konsepnya wahyu, dari kata wahaya, komunikasi Tuhan atau informasi Tuhan kepada orang pilihannya, yaitu para rasul dan nabi. Itu poinnya. Nah, jadi apa sih alasannya umat Islam tidak mengakui bahwa kitab Bible sekarang itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil? Karena memang bukan. Pertama, kalau kitab Samuel, saya kasih contoh ya, itu kitab yang ditulis Samuel. Kitab Esther misalkan, itu kitab yang ditulis sama Esther. Kita nggak kenal Esther. Kemudian kitab apa lagi ya, dalam kitab Perjanjian Lama gitu ya, banyak ya kayak Tawarikh gitu kan. Kita nggak mengenal itu kitab Tawarikh gitu. Yang kita kenal adalah Torah, hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan 5 kitab Musa? Dan itu pun kita tidak bisa menerima itu sebagai Torah yang diberikan kepada Musa, karena jujur, literally, exactly, jujurly, ternyata loh batu yang diberikan kepada Musa pun teman-teman Yahudi sudah tidak punya, autografa pun juga tidak punya, melainkan salinan-salinan yang dikanon oleh entah siapa. Sampai sekarang saya belum mendapatkan jawabannya. So, kita bisa bilang Bible adalah kumpulan catatan-catatan, manuskrip-manuskrip, salinan-salinan yang dianggap sebagai Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi kita tidak imani itu sebagai Taurat, Zabur, Injil, by the way. Jadi oke, mungkin itu saja prolog saya. Dan kita sapa, sudah masuk saudara kita Calvinis. Oke, silakan perkenalkan diri Anda, Pak Calvinis Richard. Assalamualaikum. Silakan. Iya. Ini Mbak Uni. Saya cuman tadi dengar Uni aja, nggak usah panggil Mbak. Oh, ya boros banget. Uni itu udah Mbak artinya. Oh, ya udah. Tadi saya dengar ini apa? Di Quran ya, bilang banyak nabi yang dibunuh ya. Kayaknya kita belum baca itu deh. Kita belum baca apa Ami udah baca itu ya? Saya nggak tahu tuh. Iya, Ami baca itu tadi. Apa relevansinya dengan tema kita kira-kira Bang Calvinis? Enggak sih, cuman saya mau tanya nabi siapa yang dibunuh ya selain Nabi Yahya. Oke, Ami silakan. Nafasnya dijauhkan dari ini dulu, silakan Ami. Ami monitor. Karena pertanyaannya ke Ami, mungkin Ami mau menjawab.
Oke, gini, saya saja mungkin kali ya, Bang Calvinis, pemberitahuan bahwa banyak nabi-nabi yang dibunuh itu adalah informasi, sama seperti ketika Allah memberikan informasi kepada kami bahwa ada nabi dan rasul. Tidak semua nabi dan rasul juga dijelaskan kepada kami, walaupun kami percaya dari ratusan, ribuan mungkin ya nabi-nabi dan rasul. Hanya siapa yang dikehendaki oleh Allah kami ketahui, ya sudah, itu yang wajib kami ketahui. Tapi perkara yang tidak Allah sampaikan, kami tidak mau berasumsi liar gitu. Mungkin seperti itu. Maksudnya ada nggak yang salah satu yang disampaikan di Al-Quran selain Nabi Yahya? Saya belum menemukan sih, tapi apa korelasi dengan tema kita, Bang? Karena tema kita adalah siapa yang benar-benar mengimani kitab suci gitu. Oh, enggak, kalau saya ini enggak terlalu paham soal itu sih. Maunya saya cuma mau tanya ini aja. Nabi siapa yang ya, karena tema kita adalah sebenarnya informasi itu juga bukan hanya di dalam kitab saya sih, di kitab Anda juga Bani Israel itu gemar membunuh nabi. Enggak, kalau ambil dari ini aja, informasi dari Muslim aja. Iya kan, saya sudah katakan, kami hanya menginformasikan apa yang ada. Kalau tidak ada, kami tidak mau sembrono menyampaikan begitu. Berarti Uni juga nggak tahu ya siapa yang nabi, siapa yang dibunuh ya? Iya, kalau Allah tidak beritahukan siapa-siapa saja, tentu saya tidak tahu. Masa saya lebih tahu dari Allah? Oh ya udah, itu aja sih Uni. Selain itu saya nggak terlalu paham soal agama. Masih mau ikut diskusi dengan tema yang saya ajukan atau bagaimana? Ini apa, saya nggak ngerti maksudnya. Siapa yang benar-benar mengimani kitab suci itu? Masa nggak ngerti bahasa Indonesia kok itu? Kalau saya ini sih, kalau saya percaya kitab suci, percaya, tapi maksudnya intinya begini aja, dari kita lihat ajarannya aja, ajaran moral aja, itu yang paling inti kan. Iya, silakan, mari kita buktikan siapa yang benar-benar mengimani kitab suci, gitu poinnya Pak. Kayaknya simpel banget. Enggak, kalau saya enggak ngerti, kalau kitab suci kan masing-masing kan percaya kitab suci, ada yang iya, membunuh maksudnya bisa nggak Anda membuktikan bahwa Anda mengimani kitab suci Anda? Iya, kalau di Injil bisa kita saya buktikan imani bahwa kalau Anda ajaran ini Yesus. mengimani, bisa Anda buktikan dengan mungkin implementasi mungkin, atau bisa kita buktikan bahwa betul-betul Anda mengimani kitab suci Anda. Bersedia ikut diskusi? Bisa imani kalau Enggak, Yesus saya mau tanya ajarkan dulu, saya mau konfirmasi dulu. Kalau mau silakan lanjut diskusi, kalau tidak silakan turun. Simpel banget sih hidup kita ini memilih. Simpel aja. Iya, simpel aja kata Woy itu. Paham substansi Saya diskusi? imani ajaran Yesus. Oke, mau ikut diskusi bersama saya di sini atau tidak? Enggak sih, karena Enggak, ya udah silakan turun. Oke, silakan turun. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Woi, diam dulu, woi. Saya tidak izinkan kamu berbicara. Jangan berbicara ketika saya tidak izinkan berbicara dulu ya. Udah berapa lama ikut diskusi, woi? Masih nggak berubah-berubah cara diskusinya, woi? Gitu-gitu aja. Berubah udah dong. Udah lama duduk kok. Aduh. Ya, nanti saya sapa karena saya lagi menghadapi teman kamu tadi. Oke, woi. Apakah bersedia ikut diskusi dengan tema ini? Sangat bersedia, Umi. Oke, silakan woi. Prolog 3 menit maksimal ya. Dan jangan keluarkan bahasa burung ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Oke, sayang. Oke, woi. Terima kasih. Gini, tadi saya sempat mendengarkan tentang Taurat, dikatakan dalam Al-Quran, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu berarti kan kitab Taurat itu tidak ada perubahan seperti yang kalian sangka. Atau kemudian tentang Injil itu kan pekabaran baik. Ya, kalau memang pekabaran baik dalam Injil kami itu palsu, saya minta pekabaran Injil atau kabar baik yang bagaimana yang aslinya? Itu tentang apa yang aslinya? Menurut Islam. Oke. Tema kita adalah siapa yang benar-benar mengimani kitab suci. Kayaknya gini ya, mungkin karena ini tema yang agak ini ya, maksudnya dari perkataan beberapa teman Muslim tadi. Kalau sudah selesai bicara, kalau belum silakan ngobrol dulu. Kalau sudah, izinkan saya ngomong. Iya. Sudah selesai? Sudah. Oke, diam dulu, di mute dulu. Artinya temanya di sini kita sedang membuktikan begitu loh. Apa sih yang kalian pahami tentang mengimani kitab suci, dan benar nggak sih kalian tuh benar-benar mengimani kitab suci yang kalian anggap suci itu? Kalau saya nanti dengan tim saya itu yang akan kami coba gitu untuk membuktikannya kepada seluruh alam dan seluruh makhluk gitu.
Ya, jadi kita nggak usah bertele-tele gitu kalau tentang kitab suci. Udahlah, itu udah dibahas beberapa waktu lalu. Saya mau lebih tema salah satu cabang tentang kitab suci yaitu apa? Mari kita pembuktian aja gitu. Siapa sih benar-benar mengimani kitab suci gitu? Yang betul-betul ketika ngomong tuh ditunjukin aktualisasinya gitu loh, ya. Oke. Baik. Maaf, begini, maaf loh, tunggu. Pertanyaan saya tidak sesuai dengan penjelasan Ibu. Yang saya tanya, kalau memang Injil kami palsu, Injil itu adalah kabar baik, toh? Kalau memang kabar baik kami palsu, tunjukkan kabar baik yang asli dalam bentuk Islam. Pertama, yang mengatakan kabar baik palsu itu siapa, woi? Dari tadi sudah adakah argumentasi dari teman-teman Muslim yang mengatakan begitu? Teman-teman kita Islam, Injil kami itu palsu. Jadi saya minta Injil. Besok masuk kelas saya ya. Besok masuk kelas saya ragam dan corak dialektika dalam kehidupan ya. Masuk ke kelas saya bagian belajar mengerti apa itu dialek. Teman-teman Islam di sini mengatakan Injil kami palsu. Makanya saya minta Injil aslinya yang mana? Oke. Woi, pekabaran maksudnya berita kabar baik itu seperti apa yang aslinya? Ya, oke, saya jawab ya. Kalau dalam perspektif Islam, tentu kabar baik itu adalah kabar di mana adanya satu-satunya Tuhan, bukan ada Tritunggal Tuhan, dan juga adanya konsep surga dan neraka. Itu bukan Injil, Bu. Itu bukan Injil. Itu Taurat. Aduh, giliran gue jawab. Itu Taurat. Taurat mengatakan jangan ada padamu nggak mau turun. Aku nggak mau turun. Ini bentar Uni. Aneh bisa jawab ya, dikit ya. Sorry agak. Jadi Injil yang diimani oleh umat Islam adalah Injil yang diwahyukan pada Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam, bukan Injil yang ditulis oleh orang yang tidak jelas bernama Markus, Matius dan Lukas. Mana Injil yang diwahyukan pada Isa Ibnu Maryam? Jadi kata-kata dalam Injil itu adalah ketetapan atau hukum. Jadi jangan dipikir ketika Isa Ibnu Maryam itu dilahirkan dan dia membawa Injil, jangan Anda berpikir bahwasanya Isa membawa buku. No, kata itu adalah ketetapan. Jadi Injil, kenapa Injil tidak pernah dikatakan sebagai suhuf dalam Al-Quran? Karena bukan berbentuk buku. Lanjut tuh nih. Oke, ini saya mau jawab dulu pertanyaan yang cukup menarik saya bahas dari si yang naik tadi ya, si si Calvinis tadi ya. Jadi Al-Quran hanya menyampaikan banyak nabi yang dibunuh tanpa informasi dari Allah Subhanahu wa taala, imani saja. Gini, pertama, ketika Allah memberikan informasi banyak nabi yang dibunuh, Allah tidak punya kewajiban untuk menjelaskan siapa saja mereka gitu, karena Al-Quran adalah kehendak Allah, bukan kitab request gitu ya. Dan yang lucunya adalah justru ini berbalik kepada kalian Kristen, teman-teman Kristen, mempercayai Yesus sebagai Dafar Elohim atau firman yang menjadi manusia, tapi hilang beberapa tahun. Tuhan loh, Tuhan hidup 33 tahun tidak terdeteksi dalam kitab Matius, Lukas, Markus selama kehidupannya. Firman hilang loh. Bahkan kalau lebih mengerikan sekali, kalau Yesus adalah firman yang menjadi daging, berapa itu ada potongan daging yang hilang ketika dia disunat loh. Hello. Nah, kalau Al-Quran memberitakan informasi tentang adanya nabi-nabi dibunuh, konteksnya adalah sebagai pengetahuan kepada kami bahwa karakternya Bani Israel itu jahat, suka membunuh para nabi. Lalu ketika Allah tidak menjelaskan kepada kami siapa-siapa yang dibunuh, di mana bisa dikatakan Al-Quran salah gitu? Maaf, ya, ada satu. Nggak apa-apa, bentar. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya ini saya harus perbaiki dulu isi otaknya teman-teman Kristen di bawah. Ini tolong, bentar. Yang belum saya izinkan bicara, jangan dibuka mic dulu. Diam dulu, oke? Jadi artinya, tolong ya teman-teman Kristen, nalar kalian tuh difungsikan, ya. Biar apa? Biar kalian ada manfaat hidup di dunia ini gitu. Minimal kalau kalian nggak mengajar, jadi pelajar aja udahlah, ya. Kalau nggak mampu mengajarkan, ya udah belajar gitu. Logika sederhana gitu, ya. Ayolah, jadi manusia lah. Oke, siapa tadi namanya yang nggak berani diskusi dengan kita umat Islam gitu ya? Oke, Ami, bentar, belum. Ami, apa yang mau disampaikan silakan. Bentar, saya yang panggilkan siapa yang bicara. Memang narasi Al-Quran itu nggak menjelaskan siapa saja, tapi ada beberapa. Nah, salah satunya tadi apakah cuma Yahya katanya? Sebenarnya ada satu lagi nabi sebelum Nabi Muhammad yang diceritakan dalam Al-Quran yang akan dibunuh, tapi Allah angkat, yaitu Nabi Isa alaihissalam.
Itu kalau Ya. bisa bintang nama ya. Nanti ditanya lagi, Ami, tolong dong, katanya banyak, itu nggak, namanya nggak banyak, itu cuma 2 katanya. Nggak, percuma, Ami, percuma. Ya, jangan menurunkan, ya, kita itu jangan menurunkan value, Ami. Biarkan saja saya yang cosplay sekali harus membabat mereka. Oke, di sini sudah ada, saya sapa dulu, ada 3 tamu kita yang belum pernah naik ke Komal saya, atau mungkin sudah pernah, tapi kita harus perkenalkan lagi ke seluruh alam ya. Di sini sudah ada Julius. Silakan perkenalkan diri Anda, Julius. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Ya, nama saya Julius. Salam kenal buat semuanya. Ya. Ini temanya apa? Siapa yang imani kitab suci? Imani kitab suci. Jadi kalau saya ikuti tadi sekitar 10 menit yang lalu ya. Mudah-mudahan cukup mendengar secara lengkap gitu. Kalau pertanyaannya siapa yang imani kitab suci, ya masing-masing agama, baik itu Islam, Kristen, itu mengimani kitab sucinya masing-masing. Hanya saja sepertinya ada perbedaan cara pandang mengenai kitab suci. Ya. Jadi kalau saudara-saudara yang Islam, Muslim mengimani atau memandang baru kitab keren suci, nih. memandang kitab suci sebagai firman Allah yang menjadi apa tadi, ketetapan, kata-kata atau apa ya? Kalamullah, kehendak Allah, itu poinnya. Kehendak Allah gitu ya. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah disampaikan dalam bentuk ketetapan-ketetapan, ya, sabda-sabda, firman-firman, tulisan yang diterima oleh umat Islam. Nah, itu. Kemudian kalau izin, saya rasa kalau untuk bagaimana pemahaman dalam Islam, karena Anda Kristen ya. Jangan Anda yang menjelaskan ya Pak. Maksudnya Anda cukup jelaskan dari sisi Anda saja, karena biarkan kami. Anda jangan ambil kerjaan saya dan yang lain dong. maaf. Iya, silakan kerjaan Anda saja menjelaskan definisi beriman dan orang kitab Kristen suci. itu memandang kitab suci itu sebagai refleksi atas sejarah keselamatan dari Allah. Artinya Allah itu Ulang lagi. Kitab suci sama dengan refleksi. Kitab suci itu sebagai refleksi atas sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan dari Allah. Jadi Allah itu ingin supaya semua manusia itu selamat. Maka pada waktu itu menurunkan ya beberapa nabi, meskipun ada beberapa nabi yang sama, tapi misalnya Daud itu di Kristen bukan nabi, Salomo di Kristen juga bukan nabi, gitu ya. Nah, sejarah itu menjadi suatu sarana bagaimana Allah itu ingin menyapa manusia. Nah, Ini sudah masih di definisi kitab suci ya? Saya catat. Iya, ya terus. Oke. Oke. Ini yang pertama, refleksi atas sejarah atas sejarah ke apa tadi itu? Refleksi atas sejarah kejadian ya, apa? Keselamatan. Iya, sejarah keselamatan. Tulisan saya jelek banget soalnya, jadi sulit dibaca. Saya sendiri nggak bisa baca tulisan saya dari Allah. Oke. Jadi Allah itu kan mewahyukan diri dalam sejarah manusia lewat misalnya pribadi Musa. Maka Alkitab dalam Kristen itu memuat bagaimana itu kisah-kisah Allah, bagaimana kisah-kisah Allah. Iya. Iya, kisah-kisah bagaimana Allah itu ingin berkomunikasi dengan manusia melalui para nabi. Kemudian bagaimana Allah menyertai waktu itu bangsa Israel. Maka kalau sekarang itu ada penggalian arkeologi, ada penggalian tentang manuskrip-manuskrip, itu bisa dibuktikan dalam sejarah, gitu. Maka kalau misalnya di dalam Alkitab itu ada kisah bagaimana Daud sampai dalam tanda kutip ya berzina. Waktu Anda sekitar 1 menit lagi. Iya, itu adalah sebuah kisah yang jujur, di mana orang yang membaca kisah itu supaya dia belajar bagaimana dia tidak jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itulah yang memisahkan manusia dengan
Tuhan. Nah, sekarang persoalannya adalah cara pandang saudara-saudara yang Islam itu dipakai untuk mengukur bagaimana orang Kristen mengimani Alkitabnya. Nanti itu belum itu masih saya rasa nanti pembuktiannya begitu, karena kami belum membawa premis, kecuali saya sudah membawa premis gitu ya. Saya tidak mengukur kitab Anda dengan kami. Nggak ada yang nendang Bang Jibril. Sorry Bang Jibril. Iya maaf ya. Nanti kita bahas dulu. Maksudnya Anda tolong jelaskan dulu ya, karena kalau Anda nanti premis nanti baru kita dalam diskusi. Bang Jibril minta ini lagi, permintaan lagi. Saya nggak nendang tadi kok, serius. Oke, siap. Makan malam dulu. Ya, jadi nanti dulu Anda jelaskan dulu, nanti baru sekiranya argumentasi kami dianggap sebagai paradigma yang dipaksakan kepada Anda, baru Anda bantah di situ. Kita belum masuk ke ranah ini loh, sanggah menyanggah. Tapi saya mau lebih reposisinya dulu nih dijelaskan. Anda sudah jelaskan kitab suci, kemudian definisi mengimani kitab suci. Mungkin boleh Anda jelaskan? Definisi mengimani kitab suci berarti ya menjalankan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Nah, hal-hal yang perintah dari Tuhan. Nah, perintah itu ada di dalam keseluruhan Alkitab, jadi tidak bisa dilihat dari satu persatu. Karena Yesus datang untuk menggenapi sebagai pewahyuan, untuk menggenapi Taurat dengan hukum kasihnya, maka itu berarti kalau ada hukum yang baru sekarang, misalnya ada undang-undang yang lama, ada undang-undang yang baru, kan undang-undang yang lama sudah tidak berlaku kan. Nah, siap. Udah ya. Oke. Dan ini dari Pak, siapa nama Pak Julius ya? Anda dari Kristen mana Pak? Katolik atau Protestan? Aku dari Kristen Katolik. Oh, Julius dari Katolik ya. Oke, sekarang ada Yopi. Yopi Muslim atau non Muslim? Halo, selamat malam. Malam. Perkenalkan, saya agamanya Kristen Protestan. Silakan definisikan dua hal itu. Pertama kitab suci dan kemudian mengimani kitab suci. Apa maknanya menurut Anda? Kitab suci adalah sebuah firman ya, firman Tuhan. Jadi dia kitab suci adalah Alkitab, yang seperti yang kita kenal adalah Alkitab. Alkitab itu dia mencerminkan tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Mengapa dia mencerminkan tentang pribadi Yesus Kristus itu sendiri? Karena dia tertulis di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 1 sampai dengan 4 itu sudah menjelaskan di situ bahwa firman yang telah menjadi manusia. Jadi dari kitab suci kita mengenal banyak sekali teguran. Di dalam kitab suci juga ada hukum Taurat Musa, banyak sekali. Jadi menceritakan banyak hal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu pada zaman Taurat, perjanjian lama. Jadi teman-teman saya yang ada di Kristen pun sebenarnya banyak yang persepsinya atau kesimpulannya agak-agak keliru sebenarnya. Harus menjelaskan ke teman-teman kita yang ada di Muslim atau teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang belum paham, karena perbandingan itu pasti ada lah. Perbandingan itu pasti ada. Karena kebetulan saya diminta untuk mempertanggungjawabkan iman yang saya pegang, yaitu Kristen Protestan, tentang siapa dan siapa Tuhan saya. Makanya saya harus menjelaskan itu dan mempertanggungjawabkan iman saya. Yesus Kristus datang ke dunia itu pada zaman hukum Taurat. Ketika dia disalibkan, itu masuk ke dalam tahun Injil. Hilang suaranya? Halo, hilang suaranya. Halo, Bang Yopi. Oke, sepertinya ada koneksi yang bermasalah. Oke, liburan family Muslim atau non Muslim? Muslim Uni.
Muslim. Izin Pak, liburan family. Tadi saya sudah katakan saya akan menaikkan teman-teman Muslim itu sebagai narasumber ya. Mohon maaf ya, saya harus turunkan Anda karena saya hanya menunggu teman-teman Kristen lagi. Karena kalau dari Muslim sudah ada beberapa Boleh narasumber. sedikit Umi, boleh sedikit Umi. Oke, boleh, silakan. Baik, mungkin sedikit aja koreksinya nih Uni. Ini sepertinya judulnya terlalu umum sekali nih. Siapa yang imani kitab suci? Jangan dikoreksi ya, Komal, saya jangan dikoreksi karena saya tidak terima koreksi untuk saat ini karena diskusi sudah berjalan. Mohon maaf ya Bang. Ya, jadi saya nggak terima koreksi lagi. Nanti kalau koreksi internal aja nanti buat ke depan ya. Kalau untuk saat ini janganlah dikoreksi karena udah berjalan. Maaf ya. Iya. Nggak gini, mungkin kalau sama Lagian udah jalan baru koreksi, aneh ya Bang ini. Iya, kitab suci maksudnya di sini kalau mengimani ya tentunya Muslim Uni, karena mereka yang di luar Muslim pasti ada yang tidak mengimani salah satu kitab suci, itu loh. Mungkin itu aja Uni. Oke, ada lagi? Ya. Iya. Ya, bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang Kristen tinggal saya, gimana nih diskusinya? Ya, saya tadi ada beberapa orang yang kebental. Kalau memang Anda nanti saya tidak akan. Ini ada di bawah. Siapa? Bang Jibril masih ada di bawah itu. Lagi makan malam. Lagi makan malam. Oke. Nanti kita kalau seandainya Bang Julius sendiri, saya juga tidak akan pasang beberapa orang. Tentu Bang Julius di sini tidak akan terlibat debat dengan kami yang banyak ini. Saya di sini bukan debat Umi, tapi Enggak, kita enggak debat. Kita tidak debat. Saya ingin kita di sini sharing pengetahuan dan pembuktian. Jadi bukan debat. Saya tidak akan mendebat kalian. Oh, kalian tuh enggak ngimani kitab suci, kan buat apa bagi saya gitu. Nurdin Giri tolong di-mute dulu. Izin. Pak Nurdin Giri. Oke, silakan Pak Nurdin Giri, perkenalkan diri Anda. Silakan. Ya, saya Nurdin dari Kupang, NTT Uni. Muslim non Saya Muslim? pengen belajar di sini. Itu. Terus Izin. Pak Nurdin di bawah aja ya, karena kita sudah jalan diskusi ya. Enggak, gini Uni, masalahnya kan temanya adalah siapa yang imani kitab suci. Jadi, apa sih kriteria kitab suci itu Uni? Itu kita bahas dulu sebelum itu sudah dibahas ya, minta Pak, maaf, itu sudah kitab dibahas. banyak, gitu loh. Nggak gini Pak, ininya endingnya adalah kitab suci. Apa sih kriteria kitab suci itu? Nah itu Pak baru Nurdin, kita sharing, gitu. silabusnya itu sudah saya tuliskan dan itu salah satu yang masuk dalam silabus definisi kitab suci dan mengimani kitab suci itu tadi sudah kita apa namanya itu yang menjadi silabus kita Pak Nurdin. Kalau Anda menyimak ya, saya rasa itu sudah bahkan saya sebutkan itu tadi definisi dari pihak Muslim menjelaskan, dari pihak Kristen menjelaskan Pak Nurdin ya. Mungkin disimak dulu diskusi kita ya. Dan simaknya di bawah aja. Oke? Iya. Oke, terima kasih ini. HD43. HD43 silakan. Suaranya noise banget ya ampun. Silakan HD43. Perkenalkan diri Anda. HD43. HD43. Halo, HD43. Aduh, ini pada kenapa sih ini orang-orang? Oke, saya turunkan ya. Jadi gini teman-teman, memang tema ini bukan tema yang apa, karena kita tuh sudah sering banget bahas apa definisi kitab suci, esensi kitab suci. Ya saya nggak mau lah tema yang udah berkali-kali dan berulang-ulang. Saya ingin membuktikan. Yang dasar latar belakang saya membawa tema ini adalah ketika teman-teman Kristen salah memahami makna dari mengimani kitab suci, ya makanya dengarkan dari awal baru ngomong gitu ya. Kalau nggak apa ya minimal duduk dulu lah gitu, oke? Dan tolong jangan dikoreksi. Oke, silakan Pak Julius. Nah, usul saya ini kan nanti kan yang akan ikut kan banyak. Kalau misalnya selesai satu-satu, kemudian misalnya satu sudah dapat pencerahan, terus bisa apa namanya bisa undur dari pembicaraan gimana, jadi satu-satu dulu misalnya gimana Umi?
Iya Pak, memang satu-satu, dan seandainya di sini Bapak hanya Kristen sendiri, maka saya tidak akan membiarkan orang Muslim yang lain berbicara. Mungkin Bapak nanti hanya akan mendengarkan perspektif saya atau Ami atau Bang Ben saja gitu. Karena saya juga tidak mau terlihat debat gitu. Kemudian Bapak sendiri oke. Jadi dengan saya sudah selesai, nanti kesempatan berikutnya biar yang lain gitu. Sampai selesai gitu aja. Gimana kalau itu selesai? Buat teman-teman Muslim di bawah jangan naik lagi ya, kecuali yang memang orang-orang yang sudah saya tunggu gitu. Oke, jadi tolong ya, tema-tema tentang definisi kitab suci, esensi kitab suci, walaupun tipis-tipis tetap saya izinkan bahas tadi di sini. Saya pikir itu sudah hal yang udah ribuan kali gitu dibahas ya. Jadi saya ingin pembuktian nih ketika kita bicara gue loh mengimani kitab ini, pembuktiannya seperti apa? Benar nggak sih seperti itu? Kan begitu. Itu yang mau saya ajukan di sini ya. Ngasih tempat khotbah gereja Uni, iya dong, iya saya ngasih tempat khotbah di sini. Kalau mau simak silakan, kalau nggak minggat dari sini. Oke, di sini sudah ada Pak Ferry Suawah. Silakan Pak Ferry Suawah, definisikan kitab suci, kemudian definisikan juga apa makna mengimani kitab suci dalam perspektif Anda. Ferry Suawah, jangan lari dari topik loh Ferry Suawah. Gua kick lu nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Oke, jadi ini sedang membahas tentang kitab suci ya. Jadi kalau bagi Richie di mute dulu Richie, izin. Richie sorry Anda sepertinya di tempatnya noise. Saya turunkan, maaf ya. Pasti Anda bicara nanti akan apa nanti itu. Oke. Tolong yang naik ke sini yang serius ya. Maksudnya yang memang Oke. Silakan. Bagi saya kitab suci adalah kitab dari Tuhan. Ya, melalui inspirasi, melalui ilham oleh roh. Kitab suci, benar-benar kitab suci. Roh kitab suci adalah kitab dari Allah yang diilhamkan kepada ya bisa nabi, rasul, raja dan juga hakim ya. Jadi dalam kitab suci orang Kristen ya seperti kitab Musa itu kan ketika dia ditulis itu diilhamkan kepada Musa yang menulis. Jadi itu bukan turun langsung dari langit, tetapi melalui tentunya ilham dari Allah atau wahyu dari Allah. Itulah kitab suci. Kemudian makna mengimani kitab suci apa? Ferry bawa dalil lah 1 ke 2 ke 3 ke gitu. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Ke 2 Timotius 3 ayat 16. 16 bentar. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3. Tulisan yang diilhamkan Allah. Bentar dulu. 2 Timotius 3 16. Saya mau cross check. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ferry mau mengatakan semua kitab suci Bible itu adalah ilham dari Allah? Iya. Oke. Jadi ketika semua yang tertulis ya? Iya. Semua yang tertulis. Oke. Makna mengimani kitab suci tadi adalah apa? Maknanya ya kita memang seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3, kita memaknai itu bahwa itu adalah ilham dari Allah dan bermanfaat ya, bukan hanya untuk mengajar tetapi untuk menyatakan kesalahan. Jadi melalui kitab suci kita bisa tahu ini dosa atau tidak. Ya, jadi itulah makna kitab suci. Karena itu dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, ya. Tuhan itu selalu benar, maha benar ya, maha benar. Oke, Tuhan tidak pernah salah ya? Iya, Tuhan tidak pernah salah. Oke, terima kasih. Jadi sudah ada beberapa argumentasi ya. Kalau dari Islam sendiri sudah dikatakan definisi kitab suci apa? Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada orang pilihannya. Wahaya, komunikasi antara Tuhan dengan hamba-hambanya.
Oke, ya, jadi saya harus mengulangi lagi ya. Jadi teman-teman di sini ya, tolong ikuti saja alur diskusinya. Jangan suruh saya kembali lagi ke nol ya. Ikuti saja alurnya. Kemudian kita akan bahas definisi kitab suci, suci dari distorsi, suci dari tambahan manusia, suci dari kabar-kabar burung atau kabar-kabar yang tidak terverifikasi. Kemudian kalau mengimani kitab suci adalah percaya bahwa kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi yang dimaksud. Nah, itu salah satunya ya, definisi mengimani kitab suci. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Silakan teman-teman membawakan mungkin premis ya. Silakan premis dari pihak muslim. Silakan ada premis kah, pertanyaan kah ya. Premis berupa pertanyaan. Jadi bukan debat, maksudnya mendebat. Oh, kalian salah, bukan. Karena kapasitas kita hanya bertanya, biarkan mereka menjelaskan. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Ami dulu. Satu pertanyaan dari Ami kepada teman-teman Kristen terkait kitab suci mereka. Ami, silakan. Oke, tidak ada. Uktilona, silakan Uktilona. Pertanyaan kepada teman Kristen. Oh ya, yang izin. Tadi Pak siapa ya, Pak Ferry ya atau Pak Yudi yang menyebut bahwa Bible itu adalah kitab yang diilhamkan Allah ya. Nah, siap. Lalu bagaimana dengan salah satu ayat di dalam... Di-mute dulu Pak Ferry, Oke. Saya lanjut ya Uni ya. Bagaimana dengan salah satu ayat di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 4 ayat 9. Di sana saya mohon izin sebutkan. Sebentar, saya ini dulu. Nah, di sini Paulus berkata, ada tertulis, sebab menurut pendapatku Allah ya memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan bagi manusia. Di situ nyata bahwa Paulus menyebut menurut pendapatku. Artinya di sini dia menyandarkan ayat ini kepada pendapatnya ya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga beberapa ayat yang ditulis juga oleh Paulus, misalnya di 1 Korintus 7 ayat 12, 1 Korintus 7 ayat 40, itu adalah beberapa yang menyatakan bahwa itu pendapat Paulus. Bahkan tentang pernikahan, tapi saya lupa ayatnya, tentang perceraian kalau nggak salah. Di sana ya, ada ini dalam 1 Korintus juga 74, menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. 2 Korintus 11:5, tetapi menurut pendapatku ya itu nih yang paling utama, yang ada kalimat aku, bukan Allah. Jadi di sana ada penegasan bahwa Paulus di situ menyatakan yang menulis ini adalah dia, bukan Allah. Karena yang satunya ada Allahnya, yang satunya tidak, bukan Allah. Jadi di sini bahwa definisi kitab suci Bible itu adalah diilhamkan oleh Allah, sepertinya dibantah sendiri